Kali ini, Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Sweeping Perfect Neighbor. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang sepasang suami istri yang bertukar pasangan dengan tetangga barunya. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang ada di atas kasurnya. Pria itu bernama Jingo. Jingo sendiri adalah seorang kepala keluarga yang kerjaannya hanya mainan smartphone. Di saat Jingo sibuk dengan smartphone-nya, datanglah seorang wanita yang bernama Johi, yang diperankan oleh Lee Eun-mi. Johi sendiri adalah istri dari Jingo. Di saat mereka lagi ada di atas ranjang, terlihat Johi meminta haknya sebagai istri yang menginginkan sebuah belayan-belayan mesra dari Jingo. Namun, Jingo yang terlihat terlalu sibuk dengan smartphone-nya, dia pun mengabaikan keinginan Johi. Ya, dianggurin deh. Dan malam itu pun berakhir tanpa enak-enak. Scene berganti pada keesokan harinya, terlihat Johi yang sedang terburu-buru untuk berangkat kerja. Sedangkan suaminya yang udah bangun duluan, dia hanya sibuk bermain smartphone-nya. Melihat kebiasaan suaminya, Johi pun sedikit memarahi Jingo. Namun, Jingo yang terlihat bete dengan istrinya, dia tidak memperdulikannya. Dan istrinya pun berangkat bekerja. Kalau punya suami kayak gini, ceburin sungai aja kali ya guys. Di saat Johi baru keluar rumah, datanglah sepasang suami istri yang dimana si suami bernama Hyo Jong, yang diperankan oleh Jo An Ji, dan istrinya bernama Hyun Jin yang diperankan oleh si seksi Yoo Jung Lee. Mereka berdua baru saja pindah rumah dan menjadi tetangga baru Johi. Kedatangan mereka berdua untuk memberikan kue perkenalan sebagai tetangga baru. Karena Johi yang sedang terburu-buru, dia pun memanggil suaminya untuk menemui mereka berdua. Di saat Johi keluar rumah, dia sangat terpesona melihat istri Hyo Jong. Dasar kucing garong, lihat yang montok, langsung deh. Awas, mata takut jatuh ntar loh. Di saat mereka bertiga ngobrol-ngobrol, Jingo membuat Hyun Jong menjadi risih. Karena Jingo selalu memperhatikan body Hyun Jin. Jadi Hyun Jong pun mengajak istrinya untuk pergi. Di siang harinya, ya karena Jingo yang gak punya kerjaan dan hidupnya cuma gitu-gitu aja, dia pun melepas penat dengan jalan-jalan di sekitar komplek. Ya emang kebetulan atau udah disetting sama sutradaranya, dia pun bertemu dengan Hyun Jin. Di situ, Hyun Jin meminta tolong kepada Jingo untuk menggantikan lampu di rumahnya. Wah, kesempatan nih. Jingo yang emang gak ada kerjaan pun langsung mengiyakan permintaan dari Hyun Jin. Di saat Jingo ada di rumah Hyun Jin, dia pun sedikit ngobrol-ngobrol dengan Hyun Jin. Setelah itu, Hyun Jin pun menunjukkan lampu rumahnya yang harus diganti. Ya, karena posisi lampunya yang agak tinggi, jadi Jingo harus naik ke atas kursi untuk menggantinya. Sedangkan si Hyun Jin memegang kursi yang dinaiki Jingo. Namun di saat itu, muka Hyun Jin tepat di depan sarang buyung puyuh Jingo. Wah, kok bisa pas banget ya? Dan Jingo yang ada di atas memperhatikan jembatan gunung aktif dari Hyun Jin, yang membuatnya tidak fokus dikarenakan buyung puyuhnya meronta-ronta. Alhasil Jingo pun terjatuh. Namun karena hari itu si Jingo lagi beruntung, di saat dia terjatuh, gunung aktif Hyun Jin pun tepat di depan mukanya. Dengan sedikit malu-malu, Hyun Jin menawarkan untuk menenangkan buyung puyuh milik Jingo. Tanpa basa-basi, Jingo pun menuruti permintaan tetangga barunya itu. Dan terjadilah enak-enak di situ. Di malam harinya, terlihat Jingo yang sedang mainin laptop pintar miliknya. Di saat itu, istrinya telepon dan mengatakan dia akan pulang telat karena harus lembur di kantornya. Jingo yang emang sendirian di rumah memutuskan untuk pergi ke rumah Hyun Jin. Dia mengendap-endap masuk ke rumah tetangga barunya.
Di saat dia ada di rumah Hyunjin, dia mendengar desahan-desahan manja yang berasal dari lantai 2. Jinggo yang emang sudah penasaran langsung menuju ke sumber suara itu. Ternyata desahan-desahan itu berasal dari sebuah kamar. Saat Jinggo membuka pintu kamar dengan sangat perlahan, dia pun mendapati Hyunjin yang lagi enak-enak sama suaminya. Jinggo pun dengan menahan buyung puyuh yang sudah meronta-ronta hanya bisa melihat dari belakang pintu. Sabar ya buyung. Scene berganti di saat Johi yang baru saja pulang ke rumahnya. Dia melihat Jinggo yang lagi bermain laptop pintarnya. Karena Johi yang penasaran dengan perbuatan suaminya, dia pun mendekati Jinggo. Jinggo yang masih terbayang-bayang tubuh Hyunjin pun mengajak istrinya untuk enak-enak. Tentunya dengan gaya yang ia lakukan bersama Hyunjin. Bahkan dia sengaja membuka pintu kamarnya di saat dia enak-enak dan menyuruh Johi untuk memperhatikan keluar pintu. Pada keesokan harinya, Johi yang mau berangkat kerja mendapati suaminya yang tidak seperti biasanya. Dia melihat suaminya yang lagi membuat makanan dan Jinggo mengatakan bahwa makanan itu buat tetangga barunya. Di saat Johi berangkat bekerja, ternyata mobil yang dia kendarai malah mogok di jalan. Di saat Johi kebingungan, datanglah Hyunjin yang emang melihat Johi di tepi jalan. Hyunjin pun menawarkan tumpangan kepada Johi. Johi yang emang udah terburu-buru akhirnya menerima ajakan Hyunjin. Di sisi lain, Jinggo yang selesai membuat makanan untuk tetangga barunya pun mengantarkan makanan itu dan bertemu dengan Hyunjin. Hyunjin yang baru saja selesai mandi mengajak Jinggo untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Jinggo yang sedang duduk di sofa pun digoda oleh Hyunjin. Ya, namanya lelaki dikasih gituan ya langsung nyosor dong. Dan terjadilah enak-enak di situ. Sementara Johi yang menumpang mobil Hyujong pun sedikit dirayu-rayu oleh Hyujong. Johi emang sedikit tertarik kepada Hyujong, merespon baik tindakan Hyujong. Dan mereka pun melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Jinggo dan Hyunjin. Setelah kejadian itu, para pria pun menjadi sangat rajin untuk saling membuat makanan. Si Jinggo membuatkan untuk Hyunjin dan Hyujong membuatkan untuk Johi. Mimin juga mau dong dibuatin. Mereka pun saling bertukar istri untuk saling enak-enak. Di suatu hari, Jinggo yang sedang ngobrol bareng dengan istrinya, mereka pun membicarakan tentang mereka yang telah melakukan enak-enak bersama tetangganya. Tapi entah mengapa, hal itu malah membuat rumah tangga mereka semakin harmonis. Mungkin hal itu yang sudah mengobati rasa bosan mereka atas pasangannya kali ya. Di akhir film terlihat Hyujong dan Hyunjin yang sedang berpamitan dengan Jingho dan Johi. Mereka berdua akan pindah lagi karena memang pekerjaan Hyujong yang sering dipindahkan. Jingho pun sangat berterima kasih kepada Hyujong dan Hyunjin karena mereka berdua telah membuat rumah tangganya kembali menjadi harmonis. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.